Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusan kita, dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang taat menjalankan perintahnya dan mengikuti sunnah nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, masih ingat ketika Harlah NU satu abad, di mana Gusmus dan Neng Yeni Wahid membacakan teks tentang fikih peradaban. Fikih peradaban intinya adalah memanusiakan manusia. Apapun latar belakangnya, apapun suku, ras, dan bangsanya, manusia harus dimanusiakan. Maka jalan terbaik untuk mencapai perdamaian adalah dengan dialog, diskusi, musyawarah. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata fikih peradaban itu hanya teks dan konsep. Kok bisa? Karena ternyata PBNU telah melakukan tindakan dalam berorganisasi tidak sesuai dengan fikih peradaban. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah di dalam NU itu ada pecat memecat kepengurusan. Tidak pernah ada pecat memecat kepengurusan. Orang-orang NU ilmunya luar biasa, biasa berdebat dan biasa berbeda pendapat. Ketika suatu masalah diperdebatkan dan tidak pernah bertemu, tidak pernah bersatu, dan tidak pernah bisa sepakat, maka ujungnya adalah kita sepakat untuk tidak sepakat, atau kita sepakat untuk berbeda. Tetapi kali ini, saudara sekalian, informasi dari Jawa Timur, Ketua PWNU Kiai Haji Mustamar dipecat dari kepengurusan. Informasinya adalah karena beda pendapat. Bedanya di mana? Karena PBNU menginginkan warga NU, termasuk pengurus wilayahnya dan pengurus cabang-cabangnya, itu memilih presiden, calon presiden, dan wakil presiden nomor 2. Sementara Kiai Haji Mustamar terang-terangan mengajak kepada warga masyarakat untuk memilih nomor 1. Saudara, ini adalah hal yang biasa perbedaan. Tetapi kenapa itu terjadi? Ada pemecatan. Karena itu maka warga Nahdlatul Ulama di akar rumput mulai melakukan serangan-serangan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam grup-grup WhatsApp, dalam media sosial. Banyak sekali netizen yang mengusulkan agar dilakukan muktamar luar biasa untuk mengundurkan, menyelesaikan persoalan ini secara besar-besaran. Karena pengurus Nahdlatul Ulama PBNU ini seperti yang diduga oleh masyarakat sebelumnya, tidak lebih baik daripada pengurus PBNU sebelumnya. Jadi PBNU yang sekarang ini jauh lebih buruk daripada
PBNU pada masa Kang Gil. Nah, itu disinilah maka muncul wacana dan saudara bisa mendengarkan narasi yang saya kutip dari Pada Suka TV, di mana salah seorang dosen UNU Universitas Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal yang sangat kritis dan cukup menyakitkan kalau PBNU itu menyadari bahwa PBNU sekarang ini tidak lagi main fikih peradaban, tapi main tangan besi. Dan kesempatan ini, di mana ketika Ki Haji Marzuki Mustamar dipecat, banyak pihak yang bersyukur. Yang paling utama adalah kelompok-kelompok Wahabi yang selama ini tidak mampu menandingi, tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Ki Haji Mustamar. Sementara yang paling menyenangkan, yang paling senang adalah Wahabi. Tetapi masyarakat secara umum sangat sedih dan menyayangkan tindakan PBNU. Seksi di tengah-tengah perhelatan Pilpres 2024. Saya punya sejumlah catatan tentang peristiwa yang menimpa Kiai Marzuki Mustamar ini. Pertama adalah bahwa saya melihat Keramat Raya menggunakan manajemen iron hand, manajemen tangan besi ketika untuk menyikapi perbedaan-perbedaan musiman 5 tahunan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, alasan-alasan yang dihadirkan oleh Sekjen Gus Ipul dan sekaligus itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke media oleh Kiai Marzuki bahwa salah saya di mana? SK-nya tidak menyebutkan item-item tentang kesalahan saya. Tetapi menurut saya pertanyaan dan jawaban yang sifatnya normatif seperti itu tidak cukup untuk menjawab, tidak cukup untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi ini. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa pencopotan itu tepat ketika pertama dalam tanda kutip PBNU adalah bagian dari relawan besar atas 02. Nah, ketika relawan besar, Keramat Raya sebagai relawan besar dalam tanda kutip, otomatis dia tidak memungkinkan untuk bikin posko bersama dalam tanda kutip juga dengan Kiai Marzuki yang diindikasikan ke 01. Otomatis tidak mungkin posko bersama untuk lawan yang berbeda. Nah, oleh karena itu pencopotan itu menjadi tepat ketika dalam tanda kutip lagi-lagi betul bahwa terjadi PBNU merupakan tim pemenangan bayangan. Kemudian selanjutnya adalah apa cukup bahwa pencopotan itu kemudian direaksi dengan MLB seperti yang disampaikan oleh Kiai Imam Jazuli Cirebon? Saya secara pribadi berpendapat bahwa isu-isu musiman, friksi-friksi dan polemik musiman seperti Pilpres itu sangat-sangat berlebihan kalau disikapi dengan pencopotan atau bahkan dengan isu MLB. Kita menentang pencopotan itu dan tidak boleh terulang lagi satu sisi. Sisi lain kita juga tidak menginginkan adanya isu-isu MLB. Baik isu MLB maupun pencopotan itu harus disterilkan dari alam pikiran stakeholder KNU-an, kenahdiyinan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah seperti apa kira rekonstruksi ke depan? Apakah kita akan benar-benar terbelah dengan isu musiman ini, ataukah kita cukup sekedar menyadari bahwa itu akan hilang dengan seiring perjalanan waktu. Nah, saya awalnya menduga bahwa seperti statement Caimin bahwa ini adalah tradisi baru, hal baru. Berarti bukan bagian dari al-muhafadzah alal qadimi sholeh. Tradisi baru yang dimaksud adalah pencopotan itu. Saya maknai masa sih pencopotan itu adalah tradisi yang baru yang kemudian lebih bagus al-aslah.
Padahal kan kalau kita menginginkan seperti era sekarang ini bahwa di mana sejumlah parpol, sejumlah politisi menggelurakan apa yang disebut dengan politik santuy, politik yang enjoy, yang joyful, gitu kan. Satu sisi lain PBNU juga tengah menawarkan kepada publik apa yang disebut dengan fikih peradaban. Tetapi pemecatan itu jelas itu bukan joyful, jelas itu bukan politik yang santuy, jelas itu bukan peradaban yang layak untuk ditawarkan kepada publik. Saya memaknai bahwa peradaban itu yang kemudian dikaitkan dengan al-akhdhu bil jadidil aslah itu setidaknya adalah bicara tentang restorasi, bicara tentang reformasi, dan juga bicara tentang islah. Kurang lebih seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, ada yang menarik. Pencopotan ini mungkin saja ini tradisi baru. Kemudian yang kedua ini adalah sebuah bentuk iron hand atau tangan besi. Ini statement yang keras dari sisi Anda gitu kan ya. Nah, yang kedua, bagaimana ini dengan wacana MLB? Apakah ini memungkinkan dalam menjelang Pilpres atau menurut Anda ada opini yang lain? Iya, MLB itu saya memahami sebagai reaksi spontan ya. Itu pertama. Yang kedua bahwa di PWNU Jawa Timur itu juga ada karangan bunga atau bahkan mobilisasi di sejumlah medsos yang di TikTok yang menyebut bahwa kita bersama Kiai Marzuki Mustamar dan lain-lain, itu semua adalah bagian dari respon spontan atas manajemen iron hand tersebut. Tetapi yang inti adalah lagi-lagi itu bukan bagian dari kebutuhan, bukan bagian dari khidmat asasi kenahdian, bukan layanan-layanan yang mestinya dilakukan oleh stakeholder KNU-an. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya membaca bahwa kenapa itu sampai terjadi pencopotan sekelas sekaliber ketua PWNU dan itu adalah Jawa Timur. Saya melihat betapa peristiwa itu menggambarkan betapa berat beban yang dipikul oleh PBNU, betapa berat tugas yang harus diemban PBNU dalam tanda kutip untuk memenangkan pasangan 02. Maka kemudian ketika melihat bahwa bagian-bagian struktur di PBNU, dalam hal ini ketua PBNU Jawa Timur yang terindikasikan 01, dan pada saat yang sama di mana dua survei lembaga sangat kredibel, Kompas dan CSIS, menyebut bahwa pasangan Amin berada di runner up, pasangan yang didukung oleh Kiai Marzuki Mustamar berada di posisi kedua. Nah, makanya kan dua hal ini karena beban dia harus menjamin, mengawal kemenangan 02 satu sisi, kemudian sisi lain ternyata di bagian-bagian internal PWNU Jawa Timur ada yang bermain untuk 01, yang mana surveinya sangat naik secara drastis, otomatis perlu penanganan sifatnya agak radikal, meski itu tidak populer. Mungkin itu. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan saya. Dalam pencopotan Kiai Marzuki Mustamar ini, siapa sebenarnya yang dirugikan? Iya, secara tidak langsung belum kelihatan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Tetapi secara framing media dan secara image building atau kesan yang terbangun dari peristiwa tersebut adalah Kiai Marzuki dalam tanda kutip diuntungkan. Pasangan Amin juga relatif diuntungkan meski sampai detik ini belum kelihatan melakukan mobilisasi, belum kelihatan melakukan kapitalisasi peristiwa pencopotan Kiai Marzuki. Itu satu hal. Kemudian hal lain bahwa PBNU juga cenderung untuk calling down tampaknya. Jadi kita tidak melihat 1-2 hari ini statement-statement yang sifatnya adalah jawaban PBNU atas respon publik, respon medsos, respon Twitter misalnya, yang memang dimaksudkan untuk menjawab keresahan publik dalam tanda kutip. Nah, ini artinya bahwa ketika PBNU tidak mengelola isu ini secara baik, kemudian isu yang digulirkan oleh Kiai Imam Jazuli tentang MLB itu menggelinding, jelas kerugian itu kebaca arahnya adalah ke Keramat Raya 164. Mungkin itu.
Oke.